أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat-Nya dan karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman dan Islam serta sehat walafiat. Sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kegiatan kita, khususnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang ayat pada suratul Baqarah, pada ayat yang ke-124 dan juga 125. Kemudian kita flashback sedikit kemarin pada ayat yang 124 tentang ujian yang Allah timpakan kepada Nabi, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah ujian. Ujian tersebut adalah untuk menunjukkan, atau di sisi lain ujian itu secara zahir memang merupakan sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Namun di sisi lain ujian itu adalah menunjukkan tingkatan atau kenaikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu, bahwasanya bala atau musibah atau ujian itu, atau boleh katakan sesuatu yang menyenangkan ama tidak mengenakkan, itu bisa berupa ujian. Bala atau musibah itu kalau menimpa seseorang bisa berupa ujian, bisa juga berupa peringatan, dan bisa juga berupa bala atau memang siksa dari Allah SWT. Jadi jangan kita keburu. Masalahnya kadang kita orang terkadang ditimpakan musibah, maka kita oh ini ujian. Ya lihat makom kita juga, lihat kedudukan kita di sisi Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya di dalam sebuah hadis. Ya, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, suatu kali Rasul SAW dijenguk oleh seorang sahabat, ya kan? Dan kemudian ketika itu Rasul sedang demam, dan ketika dipegang oleh sahabat, ya, karena sunnah bagi orang yang menjenguk orang sakit itu untuk memegang daripada bagian tubuhnya, kemudian menanyakan bagaimana keadaannya, ya bukan untuk mengeluarkan keluhan orang itu, ya, tetapi ya paling tidak mengetahui atau menunjukkan perhatian kita pada orang yang kita jenguk. Dan disunnahkan memang kita mendoakan orang yang sakit, ya. Banyak doa-doa dari Rasul SAW yang warid tentang ketika menjenguk orang yang sakit. Mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu dalam kesempatan ini, karena tujuan kita membahas tentang masalah ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 124, berkaitan dengan ujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika masuk, ya, di antara doa mungkin yang sedikit, ya, di antara doa yang dianjurkan oleh Rasul SAW diucapkan ketika orang menjenguk orang sakit, katanya Allahumma Rabbal Arsyil Azim, Allahumma as'aluka Rabbal Arsyil Azim ayyashfika, ya. As'alullah Rabbal Arsyil Azim ayyashfiyaka, ya. Katanya kita dianjurkan untuk membaca doa itu 7 kali. As'alullahal azim Rabbal Arsyil Azim ayyashfiyaka.
As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu yang maha agung, as'alullahal azim, saya mohon pada Allah yang maha agung, zat yang maha agung, rabbal arsyil azim, pemilik penguasa arsy yang maha agung, ay yashfiyaka, agar dia menyembuhkanmu. Agar dia menyembuhkanmu. Itu disunahkan dibaca 7 kali ketika kita menjenguk orang sakit. Dan banyak doa-doa lain dari Rasul bisa dilihat dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Ini kitab direferensikan oleh para ulama bagi kita yang ingin mengetahui zikir-zikir apa atau bacaan-bacaan apa yang berkaitan dari Nabi SAW, berkaitan dengan sehari-hari, mulai dari menjenguk orang sakit, mulai dari intinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada di situ. Nah, sekarang ini kan mudah, artinya kita bisa dapat, ya walaupun tetap kita anjurkan berguru ya, dan hanya berguru itu, belajar kepada guru itu suatu kewajiban ya. Tidak bisa kita hanya membaca saja, tapi paling tidak kalau ingin tahu zikir-zikir dari Rasul SAW sehari-hari, itu adalah yang terbagus Imam Nawawi ya. Al-Imam Nawawi itu sudah menyusun satu kitab yang namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bisa dicari terjemahannya kalau ingin tahu banyak tentang zikir-zikir Rasul SAW. Begitu juga Al-Imam Muhammad Al-Khirid itu sudah menyusun satu kitab namanya Al-Wasailus Syafi'ah. Al-Wasailus Syafi'ah itu juga isinya lebih luas lagi. Tapi kalau Imam An-Nawawi itu biasanya lebih memfokuskan kepada apa? Lebih memfokuskan kepada zikir-zikir yang memang warid dari Rasul, yang kesahihannya masih bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan jarang beliau mengumumkan yang dhaif. Kalaupun dhaif beliau sebutkan di situ, sebagaimana disebutkan dalam muqaddimahnya dalam azkar itu. Nah, sedangkan Al-Imam Al-Khirid ya, pada kitabnya Al-Wasailus Syafi'ah itu banyak menyebutkan dari tabi'in, bukan hanya dari Rasul SAW, tapi dari tabi'in, dari generasi salaf awal-awal Islam terutama. Baik itu terkadang juga ada yang dhaif, tapi jadi itu lebih luas cakupannya Al-Wasailus Syafi'ah. Tapi saya mungkin kalau nggak salah Al-Wasailus Syafi'ah ini belum diterjemahkan ya. Diterjemahkan. Kalau ingin lebih tahu lebih dalam tentang zikir-zikir itu tadi, bisa dibaca di Al-Adhkar An-Nawawiyah. Itu ya, ilmu ya bagi kita. Kita bisa amalkan sehari-hari. Bagus untuk jadi pegangan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, itu tentang zikir-zikir sehari-hari. Kemudian kembali kepada pembahasan kita ya. Jadi Rasul SAW suatu kali dijenguk oleh seseorang yang kemudian dipegang badan beliau, dan beliau demam sangat tinggi. Yang menurut para sahabat tadi, sahabat yang memegang itu berkomentar. Ya, sahabat yang memegang itu berkomentar bahwa ya Rasul, kau innaka tu'aku wa innaka la tu'aku marratain au dhifain. Ya, engkau ini demam ya Rasul, dan kau demammu ini 2 kali lipat dari orang biasa. Ya, apakah karena engkau pahalamu lebih banyak di sisi Allah atau derajatmu lebih tinggi sehingga demammu ini 2 kali lipat tidak seperti orang biasa? Maka Rasul menjawab, na'am. Iya. Jadi makin tinggi derajat seseorang tuh, musibah atau ujiannya, cobaan itu makin tinggi, makin besar, makin berat. Ya. Dan iman ini ada ujiannya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kebanyakan orang itu menyangka bahwa mereka itu mengatakan hasibanas ayakulu amanah, mereka mengatakan oh kami beriman, lalu mereka itu ayutraku ayakulu amanah, mereka dibiarkan begitu saja dengan mengatakan amanah, lalu la yuftanun, mereka tidak diuji oleh Allah SWT. Makin tinggi derajat iman seseorang, makin tingkatan ujiannya makin berat. Oleh karena itu Rasul bersabda dari asbabul wurud hadis tadi itu, dalam hadis yang lain sebagaimana dalam Bukhari dan yang lainnya juga Tirmidzi, bahwasanya beliau mengatakan inna asyaddan nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat
ya, ujiannya itu adalah para nabi, kemudian yang orang yang paling tinggi dan yang paling tinggi, yang paling mulia dan paling mulia. Ya. Makin mulia seseorang, makin tinggi derajatnya, makin berat ujiannya, sesuai dengan tingkatannya tentu. So, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada satu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Jadi Allah pun menakar ujian itu. Ya. Kemudian jadi asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ya. Paling kerasnya bala atau musibah ujian itu adalah ujiannya para nabi. Kalau kita analogikan, kita perbandingkan, ya seperti kita ujian anak-anak di sekolah. Ya, tidak mungkin ujiannya di SD sama dengan SMP atau sama dengan SMA atau sama dengan yang di perguruan tinggi. Tentu makin tinggi makin berat sesuai dengan tingkatannya. Ya. Jadi wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ya Muhammad ketika Allah menguji Ibrahim alaihissalam, yang tidak lain adalah datuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Khalilur Rahman, ya, Khalilur Rahman. Ya, beliau ini dijuluki sebagai Khalilur Rahman ya, karena beberapa hal. Ketika ditanya, beliau ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, dengan apa kau mendapat peringkat atau predikat Khalilur Rahman itu? Khalil itu kawan dekat yang tidak pernah meninggalkan kita baik dalam keadaan susah ataupun senang. Itu Khalil. Ya, jadi Khalilur Rahman, Khalilnya Allah yang Maha Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan, dengan apa atau karena apa kau mendapat peringkat Khalilur Rahman itu? Saya mendapat peringkat Khalilur Rahman itu, ya diantaranya adalah kata beliau, saya ini tidak, ketika dihadapkan kepada dua pilihan antara keperluan saya dan keperluan Allah, pasti keperluan Allah, perintah Allah yang saya lebih dahulukan daripada keperluan atau kebutuhan saya. Ada datang perintah Allah dan datang ada keperluan, ada hajat, maka saya dahulukan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak merasa gundah dengan apa yang sudah Allah jamin untuk saya besok. Saya tidak sibuk untuk mencari sesuatu yang sudah Allah saya jamin, yang Allah sudah menjamin saya. Artinya tidak ngoyoh, ya, tidak terlalu ongso-ongso untuk mencari rezeki, ya, untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, yang mana rezeki itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Dan yang ketiga adalah saya tidak makan siang atau makan malam kecuali bersama dengan tamu. Sebagaimana disebut dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya. Sebut dalam kitab Nasaihul Ibad riwayat tersebut. Kemudian jadi saya tidak makan siang atau makan malam kecuali dengan tamu. Dan diriwayatkan begitu juga dalam Ihya Ulumuddin, juga dalam Nasaihul Ibad, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, beliau kalau ingin makan itu pasti beliau berjalan 1 mil atau 2 mil untuk mencari orang yang makan bersama dia. Ya, alaihissalam. Ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam satu kali ceritakan juga, diriwayatkan dalam kitab Nasaihul Ibad dan juga di dalam Ihya Ulumuddin, suatu kali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kedatangan tamu. Makanya beliau dijuluki Abu Dhifan, bapaknya tamu. Makanya tamunya sampai sekarang, ya, tamunya Allah, tamunya Nabi Ibrahim itu tidak habis-habis sampai sekarang. Ya. Makanya dijuluki Abu Dhifan. Ibrahim ada yang mengatakan dari bahasa Syriani atau bahasa non Arab, ya, dari Ab dan Rahim. Abrahim. Ab itu bapak, Rahim itu bangsa. Jadi bapaknya bangsa-bangsa. Karena beliau menurunkan bangsa yang besar, yaitu kabilah Arab dari Ismail dan kabilah Rum dari Is bin Ishak. Ishak itu menurunkan 2 karena Ishak itu punya anak kembar, Yakub dan Is. Is sama Yakub itu satu kembar, satuan. Ya, disebut Yakub dari kata Aqobah atau Aqibah, artinya sesudah. Karena dia keluar setelah Is, maka disebutlah dia Yakub. Ya, disebut Is dari kata Asa, jadi ngeyel. Ya, karena Is itu mau keluar duluan.
Maka dinamakan itu kata dalam riwayat Israiliyat. Soalnya dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis tentang Qasasul Anbiya, wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari benar atau tidaknya riwayat itu. Jadi is itu dari kata ya, jadi is maknanya itu dia ngeyel, kepingin keluar dulu maka disebut is. Ya, akhirnya Yakub mengalah dan sehingga Yakub keluar duluan, keluar setelah is. Maka disebut dia namanya Yakub dari kata akib, ya, artinya kesudahan. Ada akibat ya kan? Akibatnya itu artinya kesudahan. Akib, Yakub, maka disebut dia Yakub. Dua-duanya anak Ishak, dua-duanya menurunkan bangsa Rum. Ya, Rum itu asli daripada Palestina, ya. Kemudian menyebar ke sebagian ke Eropa, tapi tidak semua orang Eropa itu orang Rum. Itu merujuk nasabnya kepada Is. Termasuk Nabi Allah Ayub alaihissalam itu dari orang Rum. Nasabnya menurut ahli sejarah para nabi, maka Ayub alaihissalam nasabnya kembali kepada Is bin Ishak. Sedangkan Yakub bin Ishak dijuluki Israel, menurunkan Bani Israel, keturunan Israel. Nabi Ismail menurut alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam itu menurunkan daripada bangsa Arab, baik itu dari kabilah daripada khususnya Adnan, yaitu datuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari Ismail, wallahu alam, menurut riwayat disebut Ismail dari Yasma maknanya dalam bahasa Ibrani, ya, yang sama dengan bahasa Arab, juga dalam bahasa Aram maknanya mendengar. Il itu Tuhan dalam bahasa Ibrani, Allah SWT. Nah, Ismail berarti Allah telah mendengar doa saya, karena Siti Hajar dan juga Nabi Ibrahim berdoa lama meminta apa? Keturunan atau meminta daripada anak. Maka ketika didengarkan lahir anak itu maka disebut Ismail. Sedangkan Ishak itu dari kata dalam bahasa Ibrani Yishak. Yishak maknanya dalam bahasa Arab yadhak, tertawa. Karena jadi beda tipis ya, dalam bahasa Ibrani Yishak. Ya, dalam bahasa Arab yadhak. Pakai shad, kalau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab itu pakai dhad. Itu karena ketika dikabarkan kelahiran Nabi Allah Ishak alaihissalam itu, ya, Siti Saroh sedang berada di balik tirai dan dia tertawa. Kenapa? Karena merasa takjub. Bagaimana saya sudah tua, suami saya sudah tua, kok saya bisa punya anak? Maka tertawa karena takjub terhadap kabar dari malaikat yang datang sebagai tamunya Nabi Ibrahim itu, ya kan? Beliau itu mengabarkan tentang kelahiran Ishak, sebagaimana juga tersebut dalam surah Hud alaihissalam. Ya, dalam surah Hud disebutkan bagaimana kedatangan tamu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada ayat 71, ya, dan juga pada dikatakan wa amra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Sedangkan istri Ibrahim, yaitu yang tidak lain adalah Sarah, ibu daripada Ishak, ya, yang mana Hajar itu ibu dari Ismail, itu sedang qa'imatun, sedang berdiri di belakang tirai, ya, berdiri di dalam, ya. Fabasyarnaha bi Ishaq, maka kami fadhahikat, lalu dia tertawa. Fadhahikat, tertawa karena kabar daripada malaikat itu tadi bahwa dia bakal punya anak lagi, punya anak dari Ibrahim itu yang akan dinamai Ishak tadi. Fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq, karena dia tertawa maka kami kasih kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Kata karena dia tertawa yadhak, maka diberi nama Yishak atau Ishak, ya. Wa min wara'i Ishak Yakub, dan setelah Ishak adalah Yakub, atau bisa juga disebut Yakub karena dia pengganti Ishak, karena Yakub dari kata akib itu artinya kesudahan, karena datang setelah Ishak dan sebagai pengganti daripada Ishak ala nabiyina wa alaihimussalam. Maka dia berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Oh ya, bagaimana ini apa bisa saya melahirkan dengan saya ini wanita tua? Wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha, sedangkan ini suamiku ini sudah syaikha, sudah tua juga. Ya, inna hadza la syai'un ajib. Inna hadza la syai'un ajib, ini perkara yang menakjubkan, mengherankan. Maka para malaikat tadi berkata, qalu ata'jabina min amrillah.
Apa kau merasa takjub, heran dengan kekuasaan Allah, perintah Allah SWT kalau merintah idza aradna syai'an ayaqul an naqula lahu kun fayakun. Kalau kami menginginkan sesuatu, kami semudah Allah mengatakan kun fayakun, maka jadi. Jadilah maka jadi. Ya, dikatakan rahmatullah barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Sebagaimana tertera dalam surat Hud pada ayat 71 dan setelahnya. Tentang bagaimana keluarga Ibrahim itu, dan bahwasanya Ibrahim itu adalah bapak daripada bangsa-bangsa yang besar. Jadi Ab dan Rahim, maka disebut Ibrahim. Makanya ada dalam Bible itu disebut Abraham. Ya, Abraham. Jadi Ibrahim. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ya. Dan beliau juga disebut Abul Anbiya alaihimussalam, karena dari keturunan Ibrahim inilah banyak para nabi setelahnya datang. Ini setelah Ibrahim datang banyak keturunan atau banyak nabi dari keturunan beliau, terutama dari Bani Israel. Bahkan dalam tafsir Jalalain disebutkan diutus kepada Bani Allah mengutus 8.000 nabi, maka 4.000 nabi itu kepada Bani Israel, separuhnya kepada Bani Israel, dan 4.000 kepada bangsa-bangsa yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Yang mana memang jumlah nabi ini tidak ada riwayat yang sahih. Ada riwayat ahad dan juga riwayat yang dhaif, seperti dikutip oleh Imam Baijuri, 124.000 nabi. Sebagian riwayat dari Ibnu Majah juga 224.000 nabi, sehingga tidak ada riwayat yang jadi kata Imam Baijuri, paling selamat kita tidak menentukan jumlah nabi secara tertentu, sebab khawatir kita nanti akan mengeluarkan yang bukan nabi, hanya nggak termasuk nabi karena kita membatasi, atau mungkin barangkali jumlahnya lebih sedikit dari yang kita batasi, sehingga yang bukan nabi kita masukkan ke dalam golongan nabi. Maka lebih selamat kita serahkan kepada Allah, walaupun ada riwayat dari Rasulullah SAW, riwayatnya tidak sampai derajat mutawatir atau sahih. Ya. Jadi saking banyaknya nabi dari Bani Israel sampai dikatakan seandainya itu ada 8.000 nabi, maka 4.000 itu diutus kepada Bani Israel. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, dan ketika ibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Tuhannya menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat ini berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud tentang kalimat ini. Apa yang dimaksud tentang kalimat yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan rata-rata semua itu pendapat para tabi'in. Rata-rata perbedaan pendapat ini pendapat para tabi'in. Hanya ada 2 hadis atau 2 jalur daripada hadis yang itu disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang menjelaskan tentang makna kalimat apa yang diujikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ba'dhum, sebagian mengatakan yang dimaksud kalimat itu adalah yang diujikan kepada Nabi Allah Ibrahim wa Khalilullah sallallahu alaihi adalah syara'iul Islam, syariat-syariat Islam. Ya. Apa syariat Islam itu? Ya, banyak sekali di antaranya yang Allah sebut dalam beberapa tempat. Ada yang mengatakan salasuna sahman, ada 30 bagian. Ya, sebagian, jadi tidak ada yang menegakkan ketika Allah menguji setiap orang atau beberapa orang, maka tidak ada yang bisa menyempurnakan ujian itu ya pada zaman itu atau zaman sebelumnya, wallahu alam, kecuali Nabi Allah Ibrahim, yang Allah uji dengan kalimat-kalimat itu. Lalu Allah mendapati Nabi Ibrahim memenuhi ujian Allah SWT, sehingga Allah memuji Nabi Ibrahim dalam surat An-Najm ayat 37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan ingatlah Ibrahim itu dia orang yang waffa, yang memenuhi ujian dari Allah SWT. 30 itu 10 dalam surat Al-Ahzab, ya, 10 dalam surat Al-Ahzab, yang mana dari surat Al-Ahzab itu disebut
beberapa sifat, ya. Beberapa sifat yaitu at-taibun, al-abiduna, al-hamiduna dan seterusnya. 10 lagi dalam surat Baroah, dalam surat At-Taubah. 10 lagi dalam surat At-Taubah yaitu at-taibun, al-abidun, al-hamidun dan ila akhir ayat, yaitu dalam At-Taubah ayat 112. 10 lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yaitu innal muslimin al muslimati dan seterusnya. Ya, Al-Ahzab ayat 35 dan 10 lagi dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Ini yang dimaksud 30 kalimat yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 10 yang dalam surat At-Taubah yaitu dalam ayat 112, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya, dikatakan at-taibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Al-abidun, orang-orang yang ahli ibadah. Al-hamidun, ya, orang-orang yang suka memuji Allah baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Ya, terus terang gampang kalau memuji Allah dalam keadaan senang itu, alhamdulillah, ya, memuji Allah secara lisan mudah. Dan apalagi dalam keadaan senang sering kita mengucapkan alhamdulillah, walaupun kadang-kadang kita kurang meresapi atau memahami makna daripada alhamdulillah, atau hanya syukur secara lisan saja. Itu pun masih untung mengucapkan alhamdulillah, masih ada syukur lah walaupun sedikit. Yang sulit itu adalah syukur atau memuji Allah dalam keadaan sulit. Ini tidak semua bisa memuji Allah dalam keadaan sulit. Ya. Alhamidun as-saihun. As-saihun, ini berbeda pendapat ulama yang dimaksud as-saihun itu. Sebab saih itu, jadi ini beberapa kalimat yang diujikan. Al-abidun, at-taibuna, ya, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihuna. Ya, ada 10. Ya, 10 kalimat. At-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, ar-raki'una, as-sajiduna, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu, ya, orang-orang yang beriman. Ya. 10. At-taibun, taubat. Ya, abidun, orang yang ahli ibadah. Ya, hamidun, memuji Allah. Ini ujian-ujian kepada Nabi Ibrahim. 10 yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 112. Ya, ada 30, ayat 10 disebut dalam surat At-Taubah. So, ini menurut sebagian pendapat yang dimaksud daripada al-kalimat yang diujikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam lulus dari semua daripada ujian itu. Ya. Jadi at-taibun, al-abidun, al-hamidun itu orang-orang yang bertaubat. Al-abidun, ahli ibadah. Ya. Al-hamidun, memuji Allah baik dalam keadaan susah ataupun senang. Kemudian as-saihun, saih dari kata saha yasihu, maknanya berkeliling. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kita sering dengar sayyah. Sayyah itu turis, orang yang melancong berkeliling. Sayyah. Saihun, apa makna saihun ini? Berbeda pendapat ulama. Sebagian mengatakan as-saihun ini orang yang berjihad di jalan Allah, karena berjihad itu biasanya kadang menempuh perjalanan yang jauh. Bagi dulu belum ada ini kendaraan-kendaraan seperti sekarang yang memudahkan transportasi. As-saihun. Sebagian mengatakan as-saihun itu orang yang berpuasa. Ya, karena orang yang berpuasa itu biasanya karena dia menahan lapar dan sebagainya, nampak daripada penampilannya itu kadang ya, pucat dan sebagainya, seperti orang yang berjalan jauh. Ya, walhasil ada beberapa pendapat tentang as-saihun di situ. Ar-raki'un, orang yang ahli ruku'. As-sajidun, orang yang ahli sujud. Ini ahli solat. Karena ruku' itu tidak dalam syariat Muhammad SAW, syariat Rasulullah SAW tidak dipisahkan daripada rangkaian solat. Tidak ada ruku' sendiri. Kalau sujud sendiri masih ada, itu pun terbatas pada sujud tilawah, sujud syukur, sama sujud sahwi dalam solat. Lain itu tidak ada. Ya. As-sajidun, al-amirun bil ma'ruf, orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dan ini lebih mudah daripada an-nahuna 'anil munkar, lebih mudah daripada mencegah dari yang munkar. Kalau menyuruh pada yang ma'ruf, insyaallah kita masih sanggup. Tapi kalau mencegah dari munkar ini tidak semua dari kita sanggup. Wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang menjaga hudud. Secara bahasa hudud itu batasan-batasan. Tapi secara istilah terutama dalam syariat,
hudud itu hukuman-hukuman yang langsung ditetapkan nasnya oleh Al-Quran maupun hadis, seperti zina yang cambuk 100 kali, ya. Atau qazaf, menuduh orang baik-baik berzina. Itu tuduhannya hukumannya sudah tertera dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nur 80 kali cambukan. Alhasil hukuman-hukuman syariat yang sudah disebutkan nasnya, ada nasnya secara jelas, baik itu Quran maupun hadis, itu disebut sebagai hudud. Wal hafizun ala hududillah, menjaga hukum-hukum Allah atau menjaga hudud, tidak menerjang batasan-batasan Allah yang sudah Allah tetapkan hukumannya tadi bagi orang yang melanggar itu. Wa basyiril mu'minin, gembirakan orang yang beriman. Itu terakhir 10 perkara di At-Taubah 112. Ini di antara 30 perkara dari syariat Islam yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim menurut salah satu pendapat. Ya, menurut salah satu pendapat. Seperti dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian yang 10 lagi itu disebut dalam surat Al-Ahzab. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab pada ayat 35, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimati, ya, wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina, ya, innal muslimina wal muslimati, ya, Al-Ahzab ayat 35, wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, ya, was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat. 10. A'addallah lahum maghfiratan wa ajran azima. Semua itu orang-orang yang disebut tadi yang bersifat dengan 10 sifat tadi, a'addallah lahum maghfiratan, Allah persiapkan bagi mereka ampunan dari semua kesalahan mereka, wa ajran azima, dan pahala yang agung dari Allah SWT bagi orang yang memiliki sifat-sifat seperti tadi itu. Apa? Innal muslimina wal muslimat, orang yang berislam. Islam secara syariat ya 5 rukun Islam itu, tapi secara bahasa Islam itu al-istislam wal inqiyad, tunduk dan patuh dan berpasrah diri kepada Allah, siap diatur oleh Allah, pasrah dirinya kepada Allah SWT. Ya, itu Islam atau istislam. Wal mu'minin wal mu'minat, beriman. Ya, iman secara syar'i istilahnya adalah 6 rukun iman itu, percaya pada Allah, percaya pada seterusnya. Sedangkan secara bahasa iman itu adalah tasdik atau pembenaran daripada hati. Ya. Jadi sebagian mengatakan Islam itu lebih luas dari iman, karena Islam itu ketundukan. Nah, ketundukan itu bisa dengan hati, bisa berupa ketundukan hati, bisa ketundukan yang dinampakkan pada fisik, bisa ketundukan berupa ucapan. Nah, ketundukan yang di hati itu namanya iman. Ketundukan di ucapan, nah itu dengan mengucapkan kalimat syahadat dan sebagainya. Ketundukan pada anggota badan, nah itu sholat dan sebagainya. Makanya dikatakan orang munafik itu sholat. Kita kan pernah bahas, innal munafiqina yukhadi'un wa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun menuju sholat, mereka bangun namun dalam keadaan malas. Artinya ada ketundukan tapi masih ketundukan fisik, ketundukan hati belum. Na'udzubillah min dzalik, itu penyakit daripada nifaq. Ya. Jadi innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat. Qanit itu maksudnya berdiri atau berdoa, atau berdiri sambil dia berdoa menghadap kepada Allah SWT. Qanitin. Kunut, kunutnya kita. Kunut itu artinya doa. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, ya, kunut itu cukup dengan doa apapun, seperti ya Ghaffar ighfir lana, cukup kunut secara simple, walaupun secara lengkapnya seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan dari Rasulullah SAW yang diadopsi oleh Imam Syafi'i sebagai kunut yang dibaca setiap subuh dalam mazhab Syafi'i. Allahumma hdini biman hadait dan seterusnya. Nah, itu dari Sayyidina Hasan. Dan juga Sayyidina Hasan berkata, saya menghafal doa-doa yang dibaca oleh Rasul SAW di kunutnya, dan di separuh terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu beliau kemudian mengucapkan doa tadi yang seperti kita biasa baca itu, Allahumma hdini biman hadait dan seterusnya.
Ya, tapi kunut secara ringkas ya doa apapun, Rabbighfirli itu sudah kunut. Wal qanitin, orang yang menghadap kepada Allah dengan berdoa kepada Allah SWT, memohon pada Allah SWT, atau berdiri lama menghadap kepada Allah SWT dengan panjangnya berdiri. Ya, panjangnya berdiri. Wal qanitin wal qanitat, baik laki maupun perempuan. Di sini disebutkan dua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat. Artinya dari segi mencari pahala, laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pahala dari Allah SWT. Ya. Wasadiqin wasadiqat, orang yang jujur laki-laki, orang yang jujur perempuan. Ya. Wasabirin wasabirat, orang yang sabar laki-laki, orang yang sabar dari perempuan. Wal khashiin wal khashiat, orang yang khusyuk laki-laki, orang yang khusyuk daripada perempuan. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Wasaimin wasaimat, orang yang berpuasa baik laki maupun perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kemaluan, ini kehormatan diri mereka baik laki maupun perempuan. Wal hafizat. Wadzakirinallah katsiran, dan orang yang berzikir kepada Allah yang banyak. Wadzakirat, dan baik laki maupun perempuan. Semua itu a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah persiapkan bagi mereka ampunan ya daripada kesalahan mereka, wa ajran azima, dan pahala yang agung. Mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan oleh Allah SWT, taufik oleh Allah untuk melakukan apa yang disebut tadi daripada sifat-sifat. Ya, sepersepuluhnya saja kita sudah beruntung. Sebab sabda Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya, yaitu Rasul pernah bersabda, kalian ini para sahabat hidup di zaman di mana siapa yang melaksanakan ya, daripada atau dari siapa yang meninggalkan 1/10 dari Islam, dia akan binasa. Tapi nanti akan datang suatu zaman di mana orang pada zaman itu siapa yang melaksanakan 1/10 saja dari Islam, dia selamat. 1/10 dari Islam dia akan selamat. Beda samanya. Kenapa? Bukan orangnya, mungkin ya orangnya juga kualitas keimanan, tapi ada faktor juga, yaitu banyaknya fitnah di akhir zaman. Maka kita mohon keselamatan dari Allah SWT, mohon taufik, mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian hidup di zaman melaksanakan, siapa yang meninggalkan 1/10 saja sudah celaka dia. Meninggalkan 1/10 saja celaka. Tapi nanti akan ada satu zaman di mana orang kalau melaksanakan 1/10 saja sudah selamat. Makanya Imam Ibn Ruslan dalam subatnya berkata, wa'mal walau bil usyrika zakati takhruj binuril ilmi min dhulmati. Ya. Wa'mal walau bil usyri, beramallah engkau walaupun dengan 1/10 saja. Kazakati, seperti zakat. Zakat itu kan hartanya banyak, tapi yang dizakati sedikit. Jadi amallah walaupun 1/10. Takhruj binuril ilmi min dhulmati, maka niscaya kau akan keluar ya binuril ilmi, dengan cahaya ilmu dari kegelapan kebodohan. Kegelapan daripada ketersesatan dari Allah SWT. Nasallallahu al-afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Insyaallah maka kita akan masih lanjutkan dalam pertemuan akan datang insyaallah taala tentang wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ada suratul Baqarah. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana a'tarafna bi annana qtarafna أسرافنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وسلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص صحبه والحمد للإله البرئ ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة.